Bawa semua. Jangan dipukul lah. Berilah aku itu. Berilah itu. Kita tidak tahu. Woi, jangan kayak gitu lah. Aku dipukul itu kasihan bang. Apa? Apa kali ini? Saya nggak tahu, komandan. Ngomong lah, woi. Ngomonglah dari mana? Makanya dibilang. Perwira dia itu, masih juga kau pukuli. Udah, Bang. Tarik, Pak. Kamu jangan lagi lagi nih. Itu kau minta maaf sama dia, bukan sama aku. Reno. Jangan video. Udah. Ya jangan video kalau saya bilang jangan video, jangan video dulu. Saya bilang kan. Hora, selamat datang di Bataknesia Channel. Saat ini terdapat sejumlah jenderal Polri beragama Kristen yang masih aktif menjabat. Para jenderal Polri Kristen ini mengabdi di tubuh kepolisian RI, baik di pusat atau markas besar atau Mabes Polri. Dari sekian banyak jenderal Polri Kristen yang masih aktif tersebut, beberapa di antaranya menempati jabatan yang cukup strategis, baik di Mabes Polri, di tingkat Polda, maupun di kementerian dan lembaga negara lainnya. Berikut kami telah merangkum 10 jenderal Polri Kristen yang dianggap paling bersinar. Siapa sajakah mereka? Berikut daftarnya serta sedikit tentang profil mereka. Namun sebelum lanjut, ayo kita sama-sama bangun channel ini dengan cara subscribe, like, dan share juga ya. 10 jenderal Polri Kristen yang sedang bersinar. 1. Komjen Pol Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, Kabareskrim Polri. Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo lahir pada tanggal 5 Mei 1969. Saat ini Komjen Listio menjabat sebagai Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri atau Kabareskrim Polri. Komjen Listio merupakan mantan ajudan Presiden Jokowi. Komjen Listio merupakan lulusan Akpol pada tahun 1991. 2. Komjen Pol Dr. Andes Dharma Pongrekun, Wakil Kepala BSSN. Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Dharma Pongrekun lahir di Palu, Sulawesi Tengah pada tanggal 12 Januari 1966. Komjen Dharma Pongrekun saat ini bertugas di luar Polri sebagai Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara BSSN. 3. Irjen Pol Dr. Andes Heri Rudolf Nahak, Asops Kapolri. Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Heri Rudolf Nahak lahir di Atambua, Nusa Tenggara Timur
pada tanggal 13 Agustus 1968. Kini ia mengemban amanat sebagai Asisten Operasi Kapolri atau Asops Kapolri. Irjen Pol Dr. Andes Heri Rudolf Nahak merupakan lulusan terbaik Akpol Angkatan 1990. 4. Irjen Pol Dr. Andes Niko Afinta Karo-Karo, Staf Ahli Kapolri. Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Niko Afinta Karo-Karo lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 30 April 1971. Kini ia menjabat sebagai staf ahli sosial politik Kapolri. 5. Irjen Pol Dr. Andes Ignatius Sigit Widiatmono, Kadif Propam Mabes Polri. Inspektur Jenderal Polisi Ignatius Sigit Widiatmono lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tanggal 3 Februari 1969. Irjen Pol Ignatius Sigit Widiatmono saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Irjen Pol Ignatius Sigit Widiatmono sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT dan Karopaminal Divpropam Polri. 6. Irjen Pol Dr. Andes Martuani Sormin, Kapolda Sumut. Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Martuani Sormin lahir di Lobusonak, Lumban Sormin, Pangaribuan, Tapanuli Utara, Sumatera Utara pada tanggal 30 Mei 1963. Saat ini Irjen Martuani menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara atau Kapolda Sumut. Irjen Martuani merupakan lulusan Akpol tahun 1987. 7. Irjen Pol Dr. Andes Paulus Waterpau, Kapolda Papua. Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Paulus Waterpau lahir di Fakfak, Papua Barat pada tanggal 25 Oktober. Irjen Paulus Waterpau saat ini mengemban tugas sebagai Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Papua untuk kedua kalinya. 8. Irjen Pol Dr. Andes Petrus Golose, Kapolda Bali. Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Petrus Reinhard Golose lahir di Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 27 November 1965. Saat ini Irjen Petrus Golose mengemban amanat sebagai Kapolda Bali. 9. Irjen Pol Dr. Andes Royke Lumowa, Kapolda Maluku. Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Royke Lumowa lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 September 1962. Irjen Royke saat ini mengemban amanat sebagai Kapolda Maluku. 10. Irjen Pol Dr. Andes Arman Depari, Deputi BNN. Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Arman Depari lahir di Brastagi, Tanah Karo, Sumatera Utara pada tanggal 1 Agustus 1962. Saat ini Irjen Arman mengemban amanat sebagai Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional atau BNN. Itulah 10 Jenderal Polri Kristen yang sedang bersinar di Indonesia saat ini. Semoga pengabdian ke-10 Jenderal Polri Kristen ini dapat memberi kontribusi yang signifikan bagi kemajuan Polri, bahkan Indonesia khususnya di bidang keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Komandan, mohon izin rekan-rekan sekalian, saudara-saudaraku Polisi Republik Indonesia. Saya hanya sekedar membawakan pesan moral agar kita senantiasa betul-betul mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat. Hentikan arogansi, hentikan anarkis, hentikan akal-akalan sama masyarakat.
Karena kenapa? Kemana kita akan pergi kalau bukan di sini? Ini hanya ukuran begini, ya. Tidak ada tempat kita yang terakhir kecuali tempat ini. Oleh karena itu saya mengajak kepada saudara-saudaraku semua yang polisi agar betul-betul memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sedekah, memperbanyak amal ibadah serta berbuat kebajikan. Sehingga pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang pada saat kita berada di tempat ini suatu hari nanti. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini yang kritis adalah mulai dari segi anggaran. Saya tidak menyalahkan siapapun juga, tapi ini saya perlu informasikan karena saya mantan Panglima TNI agar rakyat bersatu jangan terpecah-pecah. Bahwa dari segi anggaran, pada saat saya menjabat Panglima TNI, saya sudah berusaha sekuat mungkin tapi saya tidak berdaya. APBNP TNI, yaitu Departemen Pertahanan, Mabes TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Jumlah personilnya lebih dari 455.000. Mempunyai ratusan pesawat terbang tempur, mempunyai ratusan kapal perang, ribuan tank, dan senjata berat. Anggarannya hanya 6 triliun lebih. Sehingga Departemen Pertahanan dapat 1 triliun, Angkatan Darat 1 triliun lebih, AL 1 tahun lebih, Angkatan Udara 1 triliun lebih, dan Mabes TNI 900 miliar. Tetapi ada institusi yang tidak punya pesawat tempur, senjatanya pendek, dan ada senjata panjang sedikit saja. Dan jumlah personelnya tidak sampai 3.000, tetapi anggarannya 4 triliun. Dan Kepolisian Republik Indonesia 17 triliun. Tidak ada yang salah, semuanya benar-benar saja. Tetapi ini adalah dari segi anggaran mengecilkan Tentara Nasional Indonesia. Senjata jenis Stand-Alone Grenade Launcher atau SAGL milik Polri yang sebelumnya sempat tertahan di kargo Bandara Soekarno-Hatta kini telah disimpan di gudang senjata milik Mabes TNI, dan penahanan ini sesuai hasil rapat koordinasi Menko Polhukam, Panglima TNI dan juga Kapolri pada Jumat lalu. Selain senjata jenis SAGL 40x46 mm, turut disimpan 5.900 butir amunisi di dalam 71 koli beserta katalog. Kapuspen TNI Maijen Wuryanto nyatakan amunisi dan senjata yang dibeli Polri berteknologi canggih. Ia juga mengakui bahkan TNI belum memilikinya. Penahanan senjata dan amunisi akan dilakukan hingga batas waktu yang tidak ditentukan, dan sebelumnya Menko Polhukam Wiranto nyatakan regulasi pengadaan senjata api harus diperbaiki. Terlebih selama ini ada 4 aturan pengadaan senjata yang saling tumpang tindih. Granat ini pun bisa meledak sendiri tanpa impact, tanpa benturan. Setelah 14 sampai 19 detik lepas dari laras. Jadi ini luar biasa. TNI sendiri ini sampai saat ini tidak mempunyai senjata sejenis itu. Ini ada yang berita yang menjadi viral juga, ini tentang polisi yang dianggap menghina TNI yang bertugas di perbatasan, itu akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara resmi. Kita sama beritanya. Komisaris Polisi Abdul Mubin Siagian, seorang perwira menengah yang bertugas di Polda Kepulauan Riau, akhirnya meminta maaf atas komentarnya di media sosial. Didampingi oleh Wakapolda Kepri, Komandan Detasemen Polisi Militer Letkol CPM Sucipto, dan Kabid Propam Polda Kepri, Kombes Pamen Simanjuntak, Kompol Abdul Mubin Siagian meminta maaf yang setulus-tulusnya. Atas nama pribadi, saya Kompol Abdul Mubin Siagian memohon maaf sebesar-besarnya kepada pihak TNI dan masyarakat dan pihak-pihak lain yang merasa dirugikan
pastikan atas komen saya yang ada di Facebook itu semata-mata kehilapan saya, bukan berkaitan dengan institusi. Dan saya menyesali semua komen itu. Atas nama pribadi saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Wakapolda Kepri Brigjen Didi Haryono menegaskan anggotanya akan diperiksa dalam kasus pelanggaran etika dan disiplin. Berawal dari postingan ya, di berita republika.co.id yang dibagikan oleh akun Facebook teman satu grupnya Pak Mubin, atas komentarnya di akunnya. Hal itu benar yang dilakukan oleh salah satu anggota kami, yaitu Pak Kompol Abdul Mubin Siagian, ya, di mana komentar tersebut sangat tidak pantas, sehingga kami atas nama institusi memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian tersebut. Tentunya dari kejadian ini atau peristiwa komentar yang keliru ini dari institusi akan diambil tindakan. Sementara Mayor Sipahutar Kepemrem Wira Pratam 033 menyambut baik permintaan maaf polisi atas kejadian tersebut. Jadi Pancasila itu adalah hadiah dari Islam untuk Indonesia. Jadi dimanapun juga tidak mungkin ulama akan merusak Bhinneka Tunggal Ika. Tidak mungkin ulama akan merusak Pancasila. Inilah yang selalu saya ingatkan. Maka kepada prajurit, dimanapun kamu bertugas, kamu harus bersama-sama dengan para ulama untuk mengamankan bangsa ini. Tidak bisa TNI sendiri, harus bersama-sama dengan masyarakat. Karena masyarakat Indonesia adalah mayoritas Muslim, maka harus bersama-sama dengan para ulama. Itu kuncinya. Saya kesini hanya menyampaikan itu, mengingatkan prajurit saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat semuanya atas bimbingannya, dukungannya bersama-sama, sehingga kita masih menjadi negara yang menjadi contoh tentang keamanan. Saya pikir ini aja yang bisa sampaikan. Tiada lain, mohon Pak pimpin doa dulu sini, sama-sama kita di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya tidak panjang lebar. Dan mohon kita bersama-sama berdoa semoga kebersamaan antara TNI rakyat ini tetap langgeng dan kita bisa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia tetap utuh sepanjang masa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosok Panglima TNI Gatot Nurmantio sempat menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Indonesia. Gatot dinilai sebagai Panglima TNI yang bijak dan dekat dengan masyarakat. Karena kebijaksanaan dan kedekatannya dengan masyarakat inilah dinobatkan sebagai salah satu nominator iNewsmaker Award untuk kategori pejabat publik. Pemirsa, berikut ini adalah profil dari Gatot Nurmantio, sang perekat bangsa. Siapa yang tak kenal dengan sosok Panglima TNI Gatot Nurmantio? Dialah sosok Panglima TNI yang dikenal dekat dengan masyarakat dan dikenal sebagai sosok yang bijak, terutama saat aksi damai 4 November 2016 silam. Nama Gatot Nurmantio semakin populer saat dirinya menggagas aksi Nusantara Bersatu pada 30 Oktober 2016 sebagai upaya untuk menjaga keutuhan NKRI. Acara tersebut juga bertujuan untuk membuka wawasan seluruh rakyat Indonesia dan diharapkan tidak menimbulkan opini serta persepsi adanya keberpihakan terkait dengan kondisi politik di wilayah DKI Jakarta saat itu. Untuk itu mari bersama-sama kita berjuang, bersama-sama mengisi, bergandengan tangan
hanya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Jenderal Gatot juga sempat menjadi sorotan media asing atas pemberhentian kerjasama antara Indonesia-Australia. Langkah ini merupakan respons atas tindakan militer Australia yang dianggap melecehkan TNI dan Indonesia. Dan lagi-lagi, Gatot patut diacungi jempol atas ketegasannya ini. Sosok Gatot Nurmantio seolah merombak stigma yang ada selama ini. Menunjukkan kewibawaan tak selalu harus dengan kekuatan. Lewat kata-kata bijaknya, Sang Panglima justru membuktikan betapa pentingnya menjadi perekat bangsa Indonesia. Tim Liputan MNC Media memberitakan.